Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rahim yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Segala puji bagi Allah. Kita bersyukur, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah SAW. Kita berselawat, mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang bersyukur dan umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat di akhir akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai, ada baiknya juga kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berada di belahan bumi lain, yaitu para pejuang-pejuang ataupun penduduk Palestina dan saudara-saudara kita lainnya di seluruh dunia, termasuk di negeri kita yang dalam keadaan susah, sulit, sakit. Kita doakan agar Allah melapangkannya, Allah memenangkan para mujahid. Kita bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat bertemu di awal malam ini dan dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan kita dapat menggunakan kesempatan. Ada dua hal yang sangat penting, yaitu al-faruq wasihah, kesempatan dan kesehatan. Selagi dua itu masih datang, gunakan dengan sebaik-baiknya, karena dia tidak akan diberikan kepada orang-orang yang lalai. Maka itu adalah bagian daripada anugerah Allah. Baik, judul kecil kita pada malam hari ini adalah apa yang disebut dengan fil nazar ilan nasi bi ainil fana. Tahu ya, kalau lawan fana itu kan baqa. Jadi di dalam surat Ar-Rahman dijelaskan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah itu al-baqa. Dulu kita selalu menghafal tu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi. Enggak tahulah akhir-akhirnya ada pula aliran itu tak ada zaman Rasul tu kan. Sebenarnya itu kan sifat dan asma Allah. Yang kita hafal itu kan sifat. Bagaimana Allah itu baqa. Ini judul oleh di dalam kitab Fathur Rabbani ini dijelaskan bahwa kata Syekh Abdul Qadir, pandanglah manusia itu dengan pandangan fana. Karena manusia itu bukan sesuatu yang kekal di muka bumi. Dia fana. Lalu kalau kita memandang dengan mata kita dan mata hati kita itu fana, kenapa kita bersandar sama manusia itu? Itu maksudnya. Ya. Kenapa kita bersandar sama manusia? Oleh sebab itu diperlukan pandangan itu adalah ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Haqqa itu apa? Tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian itu mati kecuali dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah. Itu dasar itu. Dasar kehidupan itu. Maka ketika kita dijelaskan imannya kepada Allah, pasti diakhiri dengan akhirat, karena itu adalah pertanggungjawaban. Nah, kalau enggak, apa kita baca alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab ini, kata Allah, Al-Quran ini tiada keraguan di dalamnya. Sementara karena dia tidak punya keraguan, dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.
Kita ragu atau yakin? Kok nggak jawab? Ragu apa yakin? Yakin, oke. Sekarang saya tanya. Allah berfirman di Al-Baqarah juga, "Innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha." Kalau sampai di situ dikatakan sesungguhnya Allah tidak pernah malu untuk membuat suatu perumpamaan seperti nyamuk ba'udah. Fama fawqaha, sebenarnya fawqa itu di atas, tapi ini maksudnya apa yang lebih kecil dari nyamuk itu Allah tidak malu membuatnya. Oke. Dengan penciptaan nyamuk ini manusia dibagi dua. Fa'ammal ladzina amanu fayaquluna madza arada fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Orang-orang yang beriman kepada Allah yakin dan mengetahui bahwa penciptaan nyamuk itu adalah yang benar dari sisi Allah. Ya enggak? Nah, bagian kedua apa? Fa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Bagian kedua adalah orang kafir yang mengatakan bahwa apa yang dikehendaki Allah dengan menciptakan langit yang remeh itu. Madza aradallahu bihadza mathala. Itu apa Allah memberikan perumpamaan seperti nyamuk itu? Lalu Allah diberikan di belakang yudillu katsira wa yahdi bihi katsira. Allah sesatkan dengan perumpamaan itu sebagian, Allah berikan hidayah, petunjuk kepada sebagian yang lain. Lalu di ultimatum di akhir wa ma yudillu bihi ilal fasikin. Bahwa tidaklah menyesatkan kecuali orang-orang yang fasik. Siapa yang fasik? Orang yang berbuat dosa besar. Nah, sekarang ada nyamuk. Nyamuk itu berada di sekitar kita, lalu menggigit kita. Nyamuk itu pasti dia mencari darah yang segar. Jadi kalau selagi orang itu digigit nyamuk, berarti orang itu sehat. Kalau tak ada lagi nyamuk menggigitnya, berarti ada masalah dengan darah orang itu. Ya apa enggak? Ini main logika aja gitu. Enggak usah pakai ini dalil Quran ini bukan bisa diamandemen nih. Allah mengatakan yakin, orang beriman itu yakin bahwa sesungguhnya penciptaan nyamuk itu adalah hak. Kita balik dulu. Saya pilih. Dalam kalimat bahasa Arab itu ada dua. Ada hak, ada sidq. As-sidqu itu artinya juga benar. Kenapa Abu Bakar itu dinamakan As-Siddiq? Karena membenarkan. Kenapa? Setiap apa yang dikatakan Rasulullah berwujud atau tidak berwujud, nyata atau tidak nyata, Abu Bakar itu mengatakan apapun yang dikatakan oleh Muhammad bin Abdullah sebagai Rasulullah, aku orang pertama yang membenarkannya. Maka dinamakan Abu Bakar As-Siddiq. Ada orang mengatakan langit itu biru, yang satu lagi bukan, itu kena mata kita saja putih, bukan hijau, semua benar itu. Kenapa? Kan kita dikelabui dengan pandangan mata kita, semua benar. Nah, kalau kebenaran yang relatif seperti ini, itu namanya as-sidq. Sampai di sini paham ya? Kebenaran yang relatif itu adalah as-sidq dalam bahasa Arabnya. Tapi kalau kebenaran yang dibawa oleh Allah itu adalah kebenaran mutlak. Bagaimana kebenaran mutlak? Malam pasti gelap, siang pasti terang. Kalau ada siang gelap, itu salah. Kalau malam terang, itu salah. Walaupun dengan lampu listrik begini terang, malam itu tetap gelap. Itu kebenaran mutlak. Maka Allah menjelaskan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran mutlak itu hanya datang dari Allah. Jangan kamu menjadi orang-orang yang ragu. Zalikal kitabu la raiba fih. Dari mana datangnya? Dari Allah. Lalu ketika Allah mengatakan innallaha la yastahi ayadriba masalan ba'udatan, Allah tidak akan pernah malu menciptakan nyamuk sekalipun. Oleh sebab itu berarti nyamuk itu datang dengan kebenaran yang ada pada Allah. Tidak boleh kita benci.
Berarti kalau demikian, kalau kita hubungi dengan tak ada nyamuk itu membawa penyakit. Tadi saya dah bilang tadi, benar itu dari mana? Dari Allah kan? Nanti silakan periksalah. Nah, sekarang kalau ada orang mengatakan hati-hati kau ini nyamuk kena penyakit, kau kena ini, ya, dia memang orang beriman, tapi dia berpihak pada apa? Fa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan. Paham tak sampai sini maksud saya? Kita ni mengaku orang beriman, tapi sesungguhnya keimanan kita itu sama dengan di pihak orang-orang kafir yang meragukan kebenaran Allah dalam mengutus suatu makhluk. Karena ragu. Ngapa lo ciptakan nyamuk ni? Gara-gara nyamuk ni aku demam berdarah. Teliti balik, betul nggak memang nyamuk itu mau demam berdarah? Konspirasi. Nah, sekarang saya ingin membawa ini, kita yakin nggak dengan zalikal kitabul la raiba fihi itu dulu? Nanti tanyakan aja nanti. Kalau ragu tanyakan. Ya, ini Al-Quran ini. Kalau aturan kita itu bisa diamandemen, tapi kalau aturan Allah mau mengamandemen, inilah manusia. Manusia ini diberikan, padahal manusia itu adalah fi ahsani taqwim, diciptakan dalam keadaan yang sangat sempurna. Kan gitu ya? Cuma manusia itu diberi otak, diberi hawa nafsu. Karena hawa nafsunya lebih, ingkar dia sama Allah. Beda dengan penciptaan malaikat. Kalau malaikat diciptakan dari cahaya. Cahaya itu nilai ketakwaan. Cahaya itu nilai ketakwaan. Cahaya itu saja sudah takwa. Maka tidak ada malaikat itu, mereka telah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjaga diri dari apa yang la ya'sunallah. Mereka itu tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah. Ada malaikat bermaksiat? Tidak ada. Apa contohnya? Malaikat Jibril disuruh membawa wahyu. Ketika pamannya Rasulullah wafat, Abu Talib tak sempat mengakui keberadaan, dia tak mau mengakui keberadaan Rasulullah itu sebagai Rasul, cuma mengakui Allah, tapi Rasul tak diakuinya. Muhammad itu sebagai Rasul tak diakuinya, tak karena dia paman tak apa. Lalu apa kata Rasulullah? Ya Allah, masukkan ini ke dalam surga, beri dia tempat yang baik. Lalu malaikat Jibril membawa wahyu. Ya Muhammad, wahyunya apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Ya Muhammad, sesungguhnya engkau tak akan dapat memberikan petunjuk kepada seseorang yang sangat engkau cintai sekalipun, man ahbabta. Tapi sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang ia sukai. Kalaulah malaikat Jibril itu bisa korup kepada wahyu ini, nantilah disampaikan ini pada Muhammad, ini menyinggung Muhammad. Kalau malaikat maut, kita contoh lagi. Tuh, yang namanya Ali itu kau cabut nyawanya sekarang. Kalaulah malaikat maut, malaikat itu bermaksiat pada Allah, sayang, dia ganteng, nanti ajalah. Ada enggak? Enggak ada. Beda dengan manusia. Dia bilang beriman sama Allah. Dia bilang mengatakan annahul haqqu min rabbik. Dia adalah datangnya adalah sesuatu kebenaran dari Allah. Tapi begitu dihadapinya masalah itu, gitu. Nih katanya, kau rubah itu. Ini 50 juta untuk kau. Haram. Ini 100 juta. Enggak bisa, kau nantang aku tuh. Ini 500 juta. Tak bisa. Ini 1 T. Sebenarnya dalam hal itu adalah perbedaan pendapat. Berubah. Maksud saya sekarang ini adalah jangan memandang manusia itu kekal. Dia adalah manusia yang fakir kepada Allah dan dia adalah lemah. Maka jangan meminta rezeki kepada bos kita.
Karena bos kita tak pernah memberikan rezeki, tapi Allah menitipkan rezeki kita melalui dia. Ya, kalau dia tidak menyampaikan berarti dia tidak menyampaikan amanah kepada kita. Manusia terus punya kekuatan keimanan. Rayu-rayu bos supaya dilantik menjadi eselon 3. Tak ada kalau orang beriman itu. Apalagi udah gitu, kena bosnya marah, pergi pula ke mbah. Itu yang kita bicarakan kemarin. Mbah, aku mau dilantik besok supaya aku masuk eselon 2. Mbah yang dia minta mbah tu aja tak pernah jadi eselon. Makanya orang datang ke dukun tu orang bodoh. Dukun tu dinamakan orang pintar. Ya apa kak? Jawab aja lah. Mbah, tolong mbah, nomor berapa yang keluar besok? Mbah tu aja tak pernah tepat menerbak nomor. Awak minta lah tu nomor. Sudahlah bermaksiat datang pula ke mbah. Aduh, pusing. Jadikan aku orang kaya mbah. Awak datang ke rumah itu, lantai rumah mbah tu tanah. Awak minta kaya. Musyrik. Itu yang saya katakan ketahanan tu tadi. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Karena ayat Al-Qur'an itu adalah hak. Al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Kebenaran tambah lagi mutlak itu datang dari Tuhanmu. Jangan kamu ragu. Ini kita mau pemilu dia harus kuat. Takwa itu dia. Percuma aja khatib. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apapun dibicara pakai lewat tabung lewat. Dengar itu takwa itu punya sikap hidup itu harus ada. Nah kita buka lagi tentang fana ini. Apa kata Allah? Surah An-Nisa ayat pertama. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas. Allah tidak memanggil amanu. Wahai orang-orang, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ittaqu. Pertama kali Allah sudah mengatakan wahai manusia bertakwalah. Itu yang hak. Yang nur itu takwa itulah. Rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah kepada Rabbukum. Rabbukum itu apa? Betul kita artikan Tuhan, dah betul juga. Tapi Rabbun itu adalah yang mengatur segalanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam. Kita masuk tak di dalam alam itu? Ini tak ada yang jawab, itu susah. Sekalian alam kita masuk di dalam alam itu. Ya kan? Sekarang kalau sudah kita mengatakan segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam, ngapa kita mau diatur oleh manusia? Kita tuh harus diatur oleh Allah. Serahkan sama Allah hidup itu. Itu dia ketegasan hidup dari Allah. Ini siap Ustaz, kami mengatur hidup, Allah yang mengatur hidup kami. Iya betul tu Pak, betul tu Bu. Ini jilbab mah pilih aku ya. Berubah harga diri dengan satu jilbab. Berubah harga diri dengan 500.000. Itulah harga diri dia itu 500.000. Itu dia sikap. Rabbakumul ladzi khalaqakum. Siapa itu? Allah itu, ya kan? Ittaqu rabbakum. Bertakwalah kepada Allah yang mengatur kamu, hidupmu itu Allah mengatur. Allazi khalaq. Siapa yang mengatur hidupmu? Yang menjadikan kamu dari nafsu wahidah. Itu Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, diambil dari tulang rusuk Nabi Adam itu perumpamaan saya sebenarnya itu. Tulang rusuk. Karena perempuan itu sifatnya bengkok. Bengkok itu apa? Dia kalau menyelesaikan sesuatu itu dengan perasaan, bukan dengan otak. Beda dengan laki-laki. Maka dia perajuk. Saya nak mengesirit ke perempuan. Semuanya dirasanya, semua dirasanya, perasaannya itu. Maka khalaqa min zaujaha, Allah jadikan pasangan dari jiwa yang satu itu pasangan. Lalu babawasa minhuma, lalu Allah utus dari dua yang bergabung ini dengan akad nikah ini. Akdun nikah itu kan ini satu digabungkan, yang buhul itu dinamakan akdun nikah, ya kan? Minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allah mengatakan apa? Laki-laki yang banyak, dari dua tadi itu dijadikan laki-laki yang banyak dan perempuan yang banyak. Tidak ada bencong yang banyak. Ya?
Kita jangan berpaham begitu. Awak dah mengaku itu kaum Nabi Lut, tapi kita undang juga untuk menghibur kita. Masuk enggak kita golongan itu? Ya Allah. Kita katakan juga beriman pada Al-Quran, tapi kita masuk yang berdendang-dendang dengan orang macam itu. Masuklah kita golongan itu. Yang dulu je menjadi bulu itu dah jelas tu. Janganlah bawah itu menjadi atas. Negeri Sodom itu. Itu kalau kita pergi ke Yordan, ke Laut Mati itu, turun dulu 700 meter di bawah permukaan laut, baru dapat itu Laut Mati. Begitulah akibat orang yang melanggar ketentuan. Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Sekarang awak bertepuk tangan di depan orang seperti itu. Masuklah kita kalau masuk. Itu dia. Rijalan katsira wa nisa. Lalu apa kata Allah? Diulang lagi takwa tadi. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Kenapa? Bertakwalah kepada Tuhanmu yang mana dengan namanya, dengan keberadaan Allah tu kalian tasa'alu, saling meminta satu sama lain. Kalau ini yang susah, ini yang memberi. Kalau ini yang memberi, ini yang diberi. Tasa'alu, dengan nama Allah tu kalian bisa saling membantu. Wal arham, dengan nama Allah tu jugalah, dengan kekuasaan Allah tu juga kamu bisa berhubungan silaturahmi satu sama lain. Lalu ngapa kita putuskan hubungan silaturahmi kita dengan saudara-saudara kandung kita? Apapun namanya, Rasulullah sudah mengingatkan seorang mukmin dengan seorang mukmin diharamkan jika lebih dari 3 hari tidak berteguran. Siapapun dia. Silaturahim. Dah, takwa kan? Allah ketika menerangkan takwa. Nah, kita balik lagi. Kita sekarang berada di masjid. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah itu adalah Masjid Quba. La masjidun ussisa 'ala taqwa fihi rijalun. Di dalamnya terdapat laki-laki atau orang-orang yang suka mensucikan diri. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Berarti masjid itu untuk orang-orang bertakwa. Kalau kata-katanya mufrad atau nakirah, itu dihubungkan dengan manusia. Tapi ketika dia menjadi jamak, mesti dihubungkan sama Allah. Innama ya'muru masajidallah. Tidak dihubungkan sama manusia lagi. Maka pengertian masjid itu bagaimana? Ada yang mewakafkan tanah dapat pahala, ada yang mendesain konsultannya dapat pahala, ada tukang walaupun dibayar tetap berpahala, ada pengurus yang mengolahnya adalah pahala. Namun masjid itu bukan masjid pengurus. Masjid itu adalah masajidallah. Kalau sudah jadi masjid, dia adalah milik Allah. Maka orang yang masuk dalam masjid itu harus ikut aturan Allah. Sampai di sini paham? Ini takwa nih. Nah, bagaimana aturan Allah? Kalau rumah Fajriansa atau rumahnya Pak Jaidir, Pak Ketua, dia yang menentukan bagaimana aturan dalam rumah itu. Saya menentukan. Tapi kalau masjid itu dinisbahkan kepada Allah, dah jadi itu adalah masjid Allah. Pengurus itu cuma diberikan amanah untuk mengurus dan memakmurkannya. Maka dalam masjid itu paling tidak ada 3 kategori. Bidang imarah, bisa yang imarah itu pembangunan, bisa bangunan fisik, bisa yang disebut membangun, memakmurkan masjid itu, meramaikannya itu, mengajak orang meramaikan dengan cara memberikan makan, itu semuanya imarah. Administrasi, idarah. Pengawasan disebut dengan riayah. Ada satpam yang nyeleweng ditindaki, itu bidang riayah. 3 paling tidak dalam unsur masjid itu. Dan itu semuanya amanah. Bukan dia memiliki masjid itu. Selama dia bisa membuat aturan dalam masjid itu, aturan itu harus sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul. Ingat ya. Itu kita jalannya. Kenapa? Karena la masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid itu berdiri diasaskan kepada nilai ketakwaan. Maka orang bertakwa itu memandang manusia sesama dia itu
dengan pandangan fana. Fana itu berarti apa? Tidak kekal. Lawan dari baqa itu adalah fana. Jangan bersandar pada sesama manusia. Engkau akan berakhir dengan kekecewaan. Kita sitir sikit. Tadi masjid itu kan? Apa dasarnya? Takwa. Bagaimana Allah memberikan itu? Nilai ketakwaan. Siapa orang-orang yang yakin dengan kebenaran yang mutlak itu? Orang beriman. Beriman dengan nilai ketakwaan. Di dalam masjid itu adalah nilai orang bertakwa. Ya, orang bertakwa. Kalau memilih calon pemimpin itu pilih orang yang dalam masjid. Karena dalam masjid itu orang bertakwa. Jangan yang dapat di jalan. Dikasih satu rompi pilih. Itu harga diri kita. Dulu kan saya dah bilang, mencari menantu itu, kalau laki-laki itu cari anak muda yang selalu di barisan saf pertama. Jangan karena direkturnya. Kan tadi dah kita bilang, kalau direktur itu jabatan dunia itu apa? Fana. Fajar saya nggak marah, cuma ingin ngasih tahu aja. Ini banyak sekarang nih. Bahkan ustadz pula lagi. Jadi tim pemenangan calon tak jelas. Dia punya ilmu tapi kok milih calonnya itu calon tak bertakwa. Macam mana? Ini ustaz apa? Aduh. Ini maksud saya. Jadi kita ini jangan diombang-ambing. Karena sifat Yahudi itu adalah mengadu domba. Jangan kita diadu domba sesama kita, lalu orang lain yang naik, lalu awak gigit jari. Habislah kita 5 tahun yang akan datang. Tidak boleh kampanye Ustaz. Saya kata nyebut nama. Kalau saya boleh aja kalau kita mau nyebut nama, silakan aja kita pilih. Apa masalahnya? Orang di rumah ibadahnya juga kampanye kok. Ini untuk meluruskan tadi. Maka kalau kita memilih calon-calon pemimpin kita itu sama dengan memilih imam. Ada 2 orang. Sama dia, bacaannya sama. Yang satu lebih tua, yang lebih tua dulu. Ada 2 orang sama bacaannya, bagus-bagus bacaannya. Yang satu sudah nikah, satu belum. Yang sudah nikah dulu. Lalu tidak ada satu masjid itu lagi yang bagus bacaannya kecuali satu. Tapi kerjanya mungkin memalak orang. Boleh dia jadi imam. Atau mungkin dia mabuk, tapi dia bagus bacaan. Boleh. Tidak ada lagi yang bagus bacaan. Boleh dia imam. Tidak ada hubungan dia fasik dengan keimamannya dia. Tidak ada hubungan. Itu tanggung jawab dia sama Allah. Cuma kita yang di belakang ini, Allahu Akbar, bacaannya bagus. Ang bacaan bagus tadi malam tak siapa yang bawa gitu. Mau kita macam itu? Sama itu kita memilih pemimpin. Itu dia. Jangan memilih pemimpin itu berdasarkan materi dunia. Kalau Anda memilih dengan berdasarkan materi dunia, Anda hanyut dan hancur dengan dunia itu. Sekarang apa yang mau kita banggakan? Kata dalam ilmu tasawuf, awalukum nutfah. Kalian tuh awalnya dari air yang hina. Hina, tidak dipandang orang tuh. Kalau tidak jadi manusia, air itu tidak dipandang orang. Biarkan di situ. Wa akhirukum jifah. Akhir hidup kalian tuh bangkai. Apa yang mau kita banggakan? Tapi kalau ada orang sombong, dia yakin bahwa dirinya bisa mengkafankan dirinya sendiri, mandi sendiri, pergi ke kubur sendiri, sombonglah dia. Apa yang mau kita banggakan? Ilmu kita tinggi, dikasih Allah sakit Alzheimer, tidak ingat cek bala pun ilmu itu. Alzheimer tuh, saya pernah ada tetangga saya sakit, orang pintar dulu, dosen, begitu dikasih sakit Alzheimer, tidak tahu dia mana pintu pagar, mana pintu rumah, mana pintu lemari, tidak tahu dia lagi. Itu mau kita bangga, kita hebat, profesor. Tidak ada. Saya kalau dalam hal ini ada kalimat Mahfud MD dulu di dalam apa? Bukan masalah mendukung Mahfud MD ini. Kalimatnya ada yang betul. Kita ambil yang betulnya ya. Sekarang banyak perguruan tinggi itu beternak doktor. Beternak. Ada pula lagi pangkat merasa dia orang yang tahu agama, tapi mengajukan supaya dia dapat gelar doktor honoris causa. Inilah menyalah. Saya kalau ada hadis Nabi, kalau kau doktor, kau dapat VVIP di kuburan, cepat-cepat saya cari doktor saja.
Mau dokter HC kita, mau dokter hebat kita, kain kafannya itu juga, lubang lahatnya itu juga. Ada bedanya? Tak ada. Lalu apa mau kita banggakan? Awalukum nutfah. Engkau itu diciptakan pertama kali dari air yang sangat hina, lalu kalian diakhiri dengan sebuah bangkai. Yang itu kalau tak dikuburkan tak ada mau nengok lagi. Gagah katanya, ganteng, punya jabatan. Pergilah kita ke kuburan. Ya ayyuhal pemimpin, tak ada yang menjawab lagi dulu. Dia mengharapkan doa kita. Apa doa kita? Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikanlah kubur mereka taman dari taman-taman surga. Jangan engkau jadikan kuburan mereka itu lubang dari lubang-lubang neraka. Itu yang diharap jadi kubur. Maka oleh sebab itu, kita sebagai orang tua, ayah dan ibu wajib untuk mendidik anak, bukan untuk menjadi direktur, tapi menjadi orang yang bertakwa. Dalam hal ini kalau dia jadi direktur, sudah kita didik supaya bertakwa, itu bonus dari Allah. Berapa banyak? Ngapa bapak tak ngambil dia jadi menantu kere? Dia kan rajin ke masjid. Apa yang mau dikasihnya makan anak saya? Kok tak yakin dengan ilmu Allah? Diembuskan ruh itu sudah dijelaskan oleh Allah. Embuskan ruh, usiamu sekian, rezekimu ini. Sudah itu apa? Engkau hidup di dunia itu susah atau senang itu sudah ditentukan oleh Allah. Bukan karena profesor doktornya, banyak profesor nganggur juga. Apa kita bangga? Itu tadi urusannya kita melihat dengan ainul fana. Manusia itu fana. Ini baru sedikit, Mbak, besok ada pelantikan eselon 4, aku tak masuk namaku. Cemen. Asa dengan eselon itu rezekinya di Allah. Yang membukakan hati orang yang melantik itu siapa? Allah. Ngadu sama Allah. Kenapa ngadu sama manusia? Pergi pula kita ke orang tua, Bapak kalau tak habis kita manusia ini kalau udah dikasih seperti itu, dihabisinya kita itu. Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, ya gulam, la tanzur ilal khalqi bi'ainil baqa. Jangan kau sekali-kali memandang kepada makhluk itu dengan pandangan yang kekal. Karena makhluk tak ada yang kekal. Allah saja al-baqa. Itu dia. Kullu man 'alaiha fan. Sekarang mau kita amandemen Al-Quran, silakan aja. Semua yang ada di atas dunia ini fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal itu hanya Allah. Lalu mau yakin yang mana lagi kita? Yang mana? Contoh tadi itulah. Satu seekor nyamuk aja. Sama lagi. Ada pergeseran kita sekarang. Dulu kita kalau kecil-kecil, mungkin zaman kita kecil yang umur 50 sekarang ya, begitu hujan mandi gitu. Sekarang kalau anak kita mau mandi, jangan nak, ini udah banyak polusi ini nanti sakit, demam lah, hingus lah. Tahu tak? Allah menjelaskan. Allah itu yursilus sama, dikirimnya awan tuh. Lalu turun dari awan itu air hujan. Air hujan itu apa gunanya? Menghidupkan tanah-tanah yang gersang itu menjadi hidup kembali. Kan gitu. Lalu ayat itu sama yundibkum bi amwalim wa banin. Lalu Allah kirim dengan air hujan itu harta-harta yang banyak dan anak-anak keturunan yang banyak. Maka air hujan itu berkah. Jangan dituduh aku kena mandi hujan kemarin ingus. Itu bukan kena mandi hujannya, karena di dalam diri Anda itu ada rijz. Rijzun itu apa? Najis. Kalaupun kita sudah bersih dari najis, paling tidak hati kita ini masih najis. Dengki ada, sifat iri ada, sifat marah ada, membicarakan orang, kena air hujan demam dia. Tanya tukang ruqyah itu, yang paling baik meruqyah orang tuh suruh mandi hujan. Kalau tidak akan ditampung air hujan itu untuk menjadi air lunak, untuk air aki kan. Kenapa kita tak yakin dengan Allah? Al-Quran aja sudah mengatakan dengan air hujan itu yumdidkum bi amwalin. Allah akan memperbanyak. Kalau mau kaya mandi hujan. Wal banin.
Yang tak punya anak bertahun-tahun mandi berdua mandi hujan, tapi jangan di jalan. Jadi orang gini pula dia kan, dekat rumah tu aja. Ngapalah kok laki bini mandi hujan udah di jalan harap raya pun. Ya pakai sistem lah, naik Honda berdua. Mandi lah nari-nari pula, datang ambulan memang kilometer 17. Kalau orang lama bukan baru tahu dia kilometer 17. Nah itu dia. Maksudnya kan dari awal saya katakan, kita yakin enggak dengan apa yang diberikan oleh Allah? Yakin. Zalikal kitabul la. Selalu Quran itu mengatakan dengan air hujan itu tanah yang mati aja bisa dihidupkan. Masa rahim yang salah itu tidak bisa dibetulkan oleh air hujan? Jadi kalau ada kita mandi hujan lalu kita demam, berarti masih ada hal-hal yang salah dalam tubuh kita itu. Pilek. Caranya apa? Gini kan kepala tuh kena ke sini dah, ubun-ubun tuh. Sakit pala langsung terus. Vertigo saat basahkan terus. Hilang. Ini makan obat kimia. Obat kimia tahu komposisinya tak? Ada, pasti ada akibatnya. Anda makan ini berakibatkan ini. Lain yang diobat, lain yang kena kan? Diobat radang, meradang dia, kita makan yang anti radang, ginjalnya hentam. Pasti obat yang buatkan manusia itu punya efek. Ini kita ingin menah ketahanan diri kita terhadap keyakinan kita kepada Allah itu dengan Al-Quran. Saya enggak berbicara dengan yang lain. Maka Rasulullah senantiasa mengatakan man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, falahu ajrun, bagi orang yang menunjukkan kebaikan itu baginya adalah pahala sebagaimana fa'ala fa'ilihi min ghairi ayankus, tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu. Nah, kita tunjuk, ini sekarang misi saya ini menunjukkan kebenaran Al-Quran nih. Kalau yakin nanti berjalan dia dengan baik, bapak yakin dia, saya dapat pahala. Pahala bapak itu tak dikurangi, atau pahala bapak ibu itu. Itu namanya amal jariyah dari 3 amalan yang ketika kita mati itu, orang mati mana pula bisa beramal lagi. Iza mata ibnu Adam, apabila anak cucu Adam itu mati, in qata amul ila min salas, terputuslah baginya amal, dia tidak bisa beramal lagi kecuali 3 kan. Apa itu? Anak soleh yang mendoakannya, amal jariyah, itu kan dikatakan. Kemudian apa lagi? Ilmu yang bermanfaat. 3. Maka didik anak itu dengan soleh supaya kita mati dia menyolatkan, supaya kita mati dia membacakan Yasin. Kalau kita mati dia membacakan Al-Quran. Ini dididik anak mau menjalankan bisnis rumah kos pula, yang kos di dalam tu tak apa-apa kerjanya, kita dapat dosa itu kalau tak kita tegur. Kita beli taksi, dah tahu jalan taksi itu tengah malam tu memang karena dia menghasilkan duit, jalan juga dah tahu kita malam tu siapa yang dibawanya, kita ridho juga kita tu, kita makan tu duitnya tu, habis kita. Jadi jangan enak-enak, maksudnya kita ingin mendapatkan ridha Allah tu harus dengan keridhaan juga. Makanya akhirnya apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an an. Allah ridha dengan mereka. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, tidakkah kami masuk dengan amal perbuatan kami surga? Tidak. Kalian masuk surga karena rahmat Allah. Lalu ditanya, bagaimana engkau ya Rasulullah? Termasuk aku, kata Rasulullah, masuk surga karena rahmat Allah. Jadi jangan bangga. Oh, kau berapa tahajud malam? 2 rakaat. Wah, kere kau. Akulah perka. Tak boleh membangga-banggakan itu. Belum tentu yang banyak amal itu masuk surga. Nah, orang yang ujub nafsi, yang takjub pada amalan dirinya, itu ada yang disebut dalam pepatah bahasa halaka mri'in lam ya'rif qadrah. Celakalah seseorang yang tidak mengerti kodrat dirinya, kadar dirinya, membanggakan, ujub nafsi. Itu salah satu amal setan. Apa misi setan? Dulu dah kita bilang, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sebelumnya apa? Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafah. Masuk ke dalam Islam itu secara sempurna. Cuma satu, kata Allah, jangan kau ikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan itu tak berbentuk, dia sifat.
Ada jin, ada manusia. Jadi setan itu ada jin, ada manusia. Jangan kau ikuti langkahnya. Karena misi setan itu apa? Mencari kawan sebanyak-banyaknya untuk masuk dalam neraka. Misinya cuma itu. Sebanyak-banyak dia kumpulkan, karena dia minta sama Allah, anzirni ila yaumin yub'atsun, ya Allah beri aku tangguh sampai hari kiamat. Kata Allah, fa innaka minal munzarin, kau termasuk orang yang tangguh. Dalam ketangguhan inilah setan itu mencari teman sebanyak-banyak untuk masuk neraka. Jangan kita masuk dengan dia. Allah sudah mengatakan wala tattabi'u khutuwatish syaitan. Kalau milih orang yang bertakwa, kalau milih caleg, pilih yang sering ke masjid. Jangan ke masjidnya waktu mau caleg itu aja. Ini jelas-jelas saja sekarang nih. Cari pemimpin itu yang sering ke masjid. Bukan ke masjidnya waktu mencaleg itu aja. Dari dulu dia udah ke masjid. Itu pilih. Kalau kita memilih yang di jalan yang mengasihi kita rompi, yang mengasihi kita jilbab, itulah harga diri kita. Itu yang disebut dengan marwah. Jadi jati diri. Kenapa jati diri? Pohon jati itu lapisannya banyak. Yang inti di dalam itu disebut jati diri. Jati-jati itu disitulah intinya tuh. Maka jati itu diambil jati diri. Manusia itu punya karena dia punya hati. Hati ini hubungannya dengan apa? Allah. Nilainya apa? Takwa. Takwa itu apa? Cahaya yang tak bisa dirubah. Jangan karena telekung, jangan karena sarung baru dikasih. Tapi pilihlah berdasarkan bagaimana kita memilih imam. Itu dia, kan? Bagaimana memilih imam? Yang paling baik bacaannya. Tentu yang paling banyak ke masjid. Kalau dia mencari, pilih itu. Ini sekali datang ke daerah kita baru ngasih 1 kilo gula, lawak pilih. Besok merana wak 5 tahun. Itu dosa. Hidup ini sekali lagi pilihan. Anda yang memilih. Inna hadainahu sabil. Aku tunjukkan, kata Allah, jalan. Imma syakirau wa imma kafurau. Kau mau bersyukur atau kufur, itu terserah kau. Allah kasih ikhtiar. Wa nafsi wa masawaha. Diingat lagi, jiwa dan penyempurnaannya. Tapi Allah kasih tahu, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah tidak mendahulukan takwa, tapi Allah katakan, Allah ilhamkan kepada jiwa itu fujur, maksiatnya, kejahatannya, wa taqwaha, baru takwa. Maka manusia itu cenderung untuk melakukan kejahatan sebelum nilai ketakwaan itu. Di situ masuknya iblis. Tinggal kita hidup. Sekali lagi, hidup itu adalah pilihan. Anda yang menentukan Anda diridhoi Allah atau tidak. Karena orang lain tidak akan bisa bertanggung jawab dengan apa yang Anda lakukan. Akhirnya kalau kita dengan manusia takut, tanggaplah kita di suatu institusi, ada badan pemeriksa keuangan, takut gitu tuh, menggigil-gigil kalau udah dapat panggilan tuh. Kenapa kita tidak lebih menggigil dengan pengawasan yang dilakukan oleh Rotib dan Atib? Dan ini tidak pernah bisa dibohongi. Dan dia selalu hidup antara kanan dan kiri. Ratib, Atib ini untuk memeriksa, mencatat kejahatan kita, ini untuk mencatat kebaikan kita. Kenapa kita takut dengan BPK, Inspektorat, KPK, tapi kita tidak takut dengan malaikat yang ditugas untuk mencatat apa yang kita lakukan? Itu peringatan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mengagungkan, bertakwa, dan sungguh celakalah orang-orang yang memijak-mijak jiwanya itu. Sal domirak atau sal qalbak. Istafti qalbak, mintalah fatwa dari hatimu yang paling dalam. Dia tidak akan pernah berbohong. Tapi akal dan hawa nafsu kita yang sering berbohong. Mudah-mudahan kita semua berada pada hak. Hak itu apa? Kebenaran mutlak yang datang dari Allah. Kita tutup dengan doa kita memajlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Kau rahmati, dan jadikanlah perpisahan kami setelah ini perpisahan yang Kau ampuni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dari kata-kata yang tak tepat pada tempatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.